Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita yang kedua, yaitu Al-Quran Hadis ya. Al-Quran Hadis kita belajar tentang surah Al-Asr ya. Yang poin A, lafal surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Nah, ini tadi surah Al-Asr dan terjemahannya ya, ayat 1 sampai 3. Kemudian yang poin B, yaitu isi kandungan surah Al-Asr. Nama surah Al-Asr diambil dari kata Al-Asr. Kata Al-Asr terdapat pada ayat pertama, dan Al-Asr itu artinya masa ya. Surah Al-Asr ada pada urutan surah ke-103 dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Diingat-ingat ya, surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr termasuk kelompok surah Makkiyah. Karena apa? Kok termasuk kelompok surah Makkiyah? Nah, disebut surah Makkiyah itu karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Asr itu menjelaskan tentang keadaan manusia yang akan mengalami kerugian pada hari kiamat, kecuali 4 golongan, yaitu yang pertama, orang yang beriman. Orang yang beriman itu bukan termasuk orang yang akan mengalami kerugian di hari kiamat. Jadi kita akan selamat kalau kita beriman, itu tidak akan mengalami kerugian ya. Beriman, taat pada ajaran agama, taat terhadap perintah Allah, seperti itu nggih. Kemudian yang nomor 2, orang yang memanfaatkan waktu untuk beramal soleh. Nah, orang yang memanfaatkan waktu untuk beramal soleh itu juga akan selamat, tidak mengalami kerugian pada hari kiamat nanti ya. Kemudian yang ketiga, orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Nah, ketika ada orang lain misalnya berbuat salah, kita nasihati, diajak berbuat baik. Dengan sebaliknya juga, misalnya kita berbuat salah, kalau dinasihati orang lain, kita juga harus mau menerimanya. Seperti itu nggih. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang saling menasihati untuk bersabar. Nah, saling menasihati untuk bersabar. Kita sebagai manusia harus mau menasihati ketika ada orang lain yang kurang sabar, itu kita nasihati. Kemudian kita juga harus mau menerima nasihat untuk bersabar dari orang lain. Nah, 4 golongan itu tadi adalah orang yang akan selamat dan tidak akan mengalami kerugian pada hari kiamat kelak. Begitu nggih, bisa dipahami? Nah, semoga materi yang Bu Ina sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Ina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.